Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Maskuroni Dwiwibowo SPDSD CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Ibu Rifka Nilamsari SPD. Pengajar praktik Ibu Siti Nuryani MPD. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama akan kita bahas yaitu disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jika guru memahami 3 perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika siswa memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri merupakan motivasi eksternal. Untuk itu, guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Namun, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru diantaranya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Namun, di antara kelimanya, posisi kontrol seorang guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya adalah pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk tujuannya yaitu dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya, keterkaitan materi. Keterkaitan materi budaya positif di sekolah dengan materi-materi sebelumnya, yaitu
dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan materi budaya positif di sekolah dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Berikutnya, keterkaitan materi budaya positif di sekolah dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi perubahan, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. Dari pemahaman saya tentang materi modul budaya positif, yaitu saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Selanjutnya, hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selanjutnya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau seharusnya sebagai manajer dengan cara penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya saat menangani siswa yang marah-marah hingga tidak dapat menahan diri karena hasil pekerjaannya dicontek oleh salah satu teman di kelasnya, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan dalam penanganan masalah adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi oleh kekhawatiran dan perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Saya pernah melakukannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua,
agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas saja atau hanya di sekolah saja, namun juga diterapkan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.